Filosofi teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Ditulis oleh Henry Manampiring. Kata pengantar, Bahagia ala Stoa oleh A. Setyo Wibowo. Filsuf di medan perang. Di sebuah perbatasan utara Kekaisaran Romawi bernama Germania, pagi masih sangat gelap. Utusan tentara Romawi yang dikirim bernegosiasi dengan kaum barbar pulang tanpa kepala. Kudanya kembali membawa utusan malang yang tinggal jasadnya. Jenderal Maximus tidak melihat jalan lain kecuali menyiapkan ribuan legium Romawinya untuk pertempuran tak terelakkan dengan kaum barbar. Anak panah dan busurnya disiapkan, ketapel raksasa diisi bola api, para prajurit infanteri merapatkan tameng, menggenggam erat tombak dan menghunus pedang pendek dari sarungnya. Usai memberi instruksi pada pasukan infanteri, Maximus naik kuda, bergerak memutar memimpin pasukan kavaleri untuk menyergap kaum barbar dari belakang. Begitu aba-aba serang dikumandangkan, ribuan anak panah, ratusan bola api menyembur kaum barbar yang memekik maju menyerang pasukan Romawi. Dua bala tentara bertempur dalam gelapnya pagi buta, saling memotong, mengayunkan pedang, kapak, dan apapun yang bisa membuat lawannya terjungkal mati. Maximus dengan ratusan pasukan kudanya menembus gelapnya hutan, menyerang kaum barbar dari belakang. Taktik supit urang atau jepitan udang membuat kaum barbar kacau dan habis dibantai legium Romawi di perbatasan utara Imperium Romawi di daerah Austria sekarang ini. Dari kejauhan, di atas sebuah bukit kecil, duduk tenang di kudanya, dikelilingi pasukan Praetoria atau penjaga kaisar. Marcus Aurelius memperhatikan semuanya. Dialah yang memutuskan mengirim utusan untuk mencoba negosiasi dengan kaum barbar. Sampai saat terakhir ia mengharapkan perdamaian dengan mereka. Namun, perang tak terelakkan. Ia hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai kaisar, memerintahkan Maximus melakukan apa yang terbaik untuk Roma. Pada saat fajar merekah, dengan lega ia menyaksikan keberhasilan jenderalnya Maximus mengalahkan kaum barbar di Germania. Namun bukannya senang, ia malah bertanya kepada Maximus tentang perlu tidaknya peperangan tadi dilakukan. Saat orang merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat, ia mulai bertanya-tanya apakah hidup memiliki tujuan. Apakah aku akan dikenang sebagai filsuf, prajurit, atau tiran? Film berjudul Gladiator yang disutradarai Ridley Scott tahun 2000 pada 15 menit pertamanya menggambarkan kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius. Kaisar pemimpin pertempuran di Germania ini adalah seorang filsuf. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pengusung filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filosofi teras. Bukannya berhura-hura menikmati kemenangan, Marcus Aurelius malah melakukan permenungan diri. Apakah tindakanku tepat? Apakah peperangan dengan korban demikian banyak memang perlu dilakukan? Di film ini digambarkan bahwa pada malam hari, kaisar yang bijak ini tekun mencatatkan permenungan-permenungan pribadinya di tenda peperangan. Seorang filsuf menjadi kaisar dan memimpin peperangan. Bukankah filsafat ilmu yang menjemukkan, susah, rumit, dan cenderung tanpa faedah? Masa sih seorang filsuf sampai difilmkan oleh Hollywood? Tontonlah film Gladiator. Untuk saya sendiri, film itu tak terlupakan. Marcus Aurelius adalah filsuf, dan ia menulis buku yang sampai sekarang ini, 1800 tahun setelah kematiannya, masih dibaca dan direnungkan banyak orang. Judul bukunya, paling tidak demikian yang selama ini dipercaya orang, adalah Each Hathon for Himself. Kadang diterjemahkan sebagai Meditations. Marcus Aurelius hidup di abad kedua Masehi, mengikuti filsafat Stoa. Ia sibuk beraktivitas sebagai pemimpin politik dan peperangan. Bagaimana mungkin filsafat yang biasanya dianggap membuat orang lari dari dunia justru dipraktikkan di tengah kancah politik dan peperangan? Marcus Aurelius justru membutuhkan filsafat untuk melindungi kedamaian jiwanya. Lewat latihan konkret dan menuliskan setiap hari refleksi atas pengalamannya,
Marcus Aurelius membangun jiwanya seperti benteng yang kokoh. Mengikuti Epictetus, seseorang budak Romawi, ia selalu berlatih memilah apa yang tergantung padaku dan apa yang tak tergantung padaku, supaya terhindarkan dari penyakit jiwa. Selain itu, Marcus Aurelius mempraktikkan kategori sulit dalam filsafat Stoa, yaitu katekonta, kewajiban-kewajiban sosial yang sebenarnya tidak wajib, tapi toh selayaknya dilakukan. Filsafat Stoa relevan? Apa buktinya bahwa filsafat Stoa relevan? Apakah generasi milenial yang hidup dengan gadget dan media sosial masih perlu membaca filsafat? Untuk kita di zaman now, ajaran yang asal-usulnya sudah ribuan tahun bukankah sudah jadul? Pertama-tama, kita jangan berasumsi buruk dulu pada filsafat. Bisa jadi kita memang belum pernah membaca filsafat. Bisa jadi kita salah belajar filsafat atau salah mendapatkan guru filsafat, sehingga bukannya senang pada filsafat, kita malah jadi benci dan alergi pada filsafat. Filsafat Stoa berbeda. Ia adalah sebuah way of life, jalan hidup. Bukankah kita sudah punya agama? Lah, apa salahnya beragama sambil mempelajari filsafat supaya agama kita makin mantap? Bagi para ahli filsafat Yunani dan Helenistik, ajaran Platonisme, Aristotelisme, sinisme, epikurisme, dan filsafat Stoa sering disebut sebagai aliran-aliran yang mengajarkan jalan hidup. Mereka memang aliran filsafat, tetapi bukan dalam arti cara berpikir ruwet dan menjelimet serta tidak relevan dengan hidup sehari-hari. Way of life ini yang membantu Kaisar Marcus Aurelius menjalankan tugas-tugasnya sebagai penguasa dengan baik. Ia dikenang sebagai kaisar baik, terakhir di Imperium Romawi. Ia sangat memperhatikan warganya, hidupnya jauh dari hedonisme, dan dikenal sebagai penguasa yang adil dan penuh belas kasihan. Kedua, karena jalan hidup, maka orang dari zaman kapanpun bisa membaca untuk berkaca, dan siapa tahu terinspirasi darinya. Ada kisah menarik tentang James Stockdale, pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelum Perang Vietnam, ia masuk kampus lagi di Stanford University untuk belajar. Dosen filsafatnya menganjurkan agar ia mempelajari Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang suka menggambarkan filsuf mirip seorang tentara. James Stockdale sangat terkesan dengan pemikiran Epictetus. Hal-hal pokok yang ia ingat-ingat terus dari filsafat Stoa adalah pembedaan antara apa yang up to us, tergantung pada kita, dan not up to us, tidak tergantung pada kita. Soal baik atau buruk itu tergantung dari cara jiwa kita menafsirkannya. Segala situasi hidup yang menimpa kita bersifat indifferent, netral saja. Saat Perang Vietnam pecah, ia ditugaskan bertempur di sana. Pesawatnya tertembak jatuh, dan ia menjadi tahanan di Hanoi, Vietnam selama 7 tahun. Ia sering ditaruh di sel bawah tanah, disiksa, dipukuli, dan tiap hari mengalami penistaan lahir dan batin. James Stockdale mengatakan bahwa berkat Epictetus ia mampu bertahan waras, meski mengalami tekanan psikologis dan siksaan fisik selama 7 tahun. Kisah Poe, Prisoner of War, James Stockdale menginspirasi orang lain. Seorang pengusaha besar yang kehilangan kesehatan, kekayaan, dan istrinya akhirnya menemukan hidupnya kembali berkat filsafat Stoa. Lalu di tahun 1990-an, di Amerika Serikat berkembang sebuah metode psikologi yang populer bernama terapi kognitif. Katanya ajaran ini mendapatkan inspirasi dari Buddha dan Epictetus. Inti terapi kognitif menyatakan bahwa segala emosi yang mengganggu kita sebenarnya berasal dari cara penilaian yang salah. Cara berpikir tertentu menjadi penyebab munculnya simptom-simptom yang mengganggu. Cara pandang kita yang keliru atas kejadian dalam hidup menyebabkan kita stres, gelisah, depresi, atau marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahagia apatheia. Mengapa membicarakan Marcus Aurelius yang berperang atau James Stockdale yang menjadi tawanan perang? Apa pula gunanya membicarakan soal stres dan depresi dalam terapi kognitif? Loh, justru karena hidup kita ini setiap hari perang, kita keluar rumah jam 5.15 sudah harus berperang menghadapi macet di jalanan di Jakarta. Kita harus cepat-cepat ke tempat kerjaan, berebut jalan dengan kendaraan lain,
Kadang emosi menjadi tinggi. Setelah 2 jam menembus kemacetan, di kantor pun segala persoalan siap membuat stres dan tekanan darah kita yang naik. Belum lagi berita di TV, radio, atau media sosial yang menemani nyaris 24 jam. Isinya cuma perang saja, perang mulut para politisi, beda opini kaum intelektual, siasat dagang iklan-iklan yang membombardir, dan segala keributan lainnya. Bagaimana bisa damai di tengah suasana seperti itu? Bisakah berbahagia dalam hidup yang dari pagi berangkat kerja sampai malam pulang kerja selalu dipenuhi konflik dan ketegangan tanpa henti? Filsafat Stoa mengusung kebahagiaan yang tidak lazim. Mereka mengatakannya sebagai ataraksia, sebuah kata Yunani yang akarnya dari ataraktos. Ataraksia dengan demikian berarti not trouble, untroubled, undisturbed. Kebahagiaan yang kita bayangkan sebagai jiwa yang tenang dan damai digambarkan oleh kaum Stoa sebagai situasi negatif, yaitu tiadanya gangguan. Bahagia adalah saat kita tidak terganggu. Dalam istilah lain, kadang juga dikatakan sebagai apatheia, kata Yunani yang artinya not, dan pathos, suffering. Sehingga apatheia adalah situasi di mana kita free from emotions, free from sufferings, freedom from all passions. Sama dengan sebelumnya, kebahagiaan bagi kaum Stoa bersifat negatif logis, yaitu tiadanya penderitaan, tiadanya emosi saat kita tidak diganggu oleh nafsu-nafsu seperti amarah, kecewa, rasa pahit, dan rasa iri hati. Bagaimana caranya mencapai kebahagiaan seperti itu? Kalau kita ingat betapa kita mudah stres, marah di jalanan, kalau kita timbang bagaimana Facebook, grup WA, dan berita di media sosial memicu emosi, bagaimana caranya agar bisa terlepas dari gangguan-gangguan itu? Mengapa itu semua disebut gangguan? Kalau kita banyak marah-marah dan gampang emosi, bukan hanya tetangga dan orang serumah yang terganggu, kesehatan kita pun lama-lama bermasalah. Buku Filosofi Teras karya Henry Manamfiring hadir untuk memberikan kepada Anda jalan menuju ketenangan jiwa. Penulis buku ini telah mengalami sendiri stres dan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya karena banyak marah-marah seperti di atas. Meski bukan alumnus Fakultas Ilmu Filsafat, penulis buku berhasil membuat buku menarik tentang filsafat Stoa. Ini luar biasa. Filsafat sebagai praktik hidup ia jalani dan jalankan betul-betul. Henry Manamfiring menjadikan dirinya sendiri kelinci percobaan. Karya yang berada di tangan Anda sekarang ini adalah sebuah way of life yang sudah dicoba dihayati oleh Henry Manamfiring sendiri. Bila Anda hendak mencoba menerapkan filsafat Stoa bagi diri Anda sendiri, percayalah, Marcus Aurelius, James Stockdale, dan si penulis buku ini juga telah memetik hasil-hasil yang konkret. Latihan mengatasi emosi. Setiap manusia mencari kebahagiaan, hidup yang tenang. Filsafat bagi kaum Stoa bukanlah untuk sekedar mengisi waktu atau menumpuk ide untuk bergaya di depan kaum awam. Filsafat adalah praktik dan latihan, sebuah seni hidup. Epictetus dalam Enchiridion 46 mengingatkan, "Never call yourselves a philosopher, nor talk a great deal among the unlearned about theorems, but act conformably to them." Jangan suka menyebut diri Anda sendiri sebagai filsuf. Jangan banyak berbicara di depan orang awam tentang teori-teori filsafat. Tidak penting itu semua, karena yang pokok adalah bagaimana Anda hidup sesuai apa yang Anda pelajari. Di mata Stoa, bahagia itu sederhananya adalah manakala kita terbebaskan dari emosi atau segala rasa perasaan yang mengganggu. Orang Yunani menyebutnya pathos dari kata kerja paskein, artinya mengenai atau menderita sesuatu. Pathos dalam bahasa Inggris menjadi passion atau nafsu. Dalam pemikiran Stoa, pathos atau passion, terjemahan mudahnya adalah emosi negatif atau emosi yang buruk. Apa yang disebut emosi negatif atau passion berbeda dengan hasrat, desire, Yunaninya orexis.
yang oleh kaum Stoa dianggap sebagai alamiah dan netral belaka. Hasrat adalah impuls atau dorongan meraih tertentu, dan hasrat selalu mengandungi di dalamnya aktivitas representasi terhadap objek yang dihasrati, di mana representasi tersebut mau tak mau sudah memuat persetujuan rasio terhadap value judgment dalam representasi itu sendiri. Bila hasrat akan sesuatu tidak terpenuhi, misalnya hasrat akan gawai terhambat, atau bila kita menghasrati sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya berhasrat tidak mati, maka kita jatuh dalam emosi negatif. Bagi kaum Stoa, emosi negatif didefinisikan sebagai hasrat yang eksesif, misalnya saat menghadapi sesuatu yang jelas-jelas tidak masuk akal, menghasrati supaya tidak tua. Lewat latihan-latihan konkret, filsafat Stoa hendak menolong kita bebas dari hasrat eksesif. Lalu, jelas dengan sendirinya bahwa hasrat dalam dirinya sendiri tidak dibuang. Kadang memang ada pernyataan-pernyataan Epictetus yang seolah-olah kita harus memotong semua hasrat. Ungkapan ini dikenakan terutama ketika orang baru memulai latihan atau askesis. Namun pada tahap yang lebih lanjut, orang bijak tetap hidup dengan hasratnya, tetapi hasrat yang lurus dan selaras dengan logos universal. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tentu memiliki pengalaman yang tidak enak manakala hidup diisi oleh rasa marah. Selalu empat sama orang tertentu, sehingga mendengar namanya saja kita sudah misuh-misuh, kehilangan kendali diri. Marah muncul entah karena iri hati, mengapa orang lain lebih baik dari saya, entah karena dari rasa sesal dan pahit, sebab pernah merasa dijahati, difitnah, atau dikejami oleh orang yang bersangkutan. Hidup juga menjadi sepet, menjengkelkan kalau diisi oleh paranoia, selalu melihat ancaman dan kejahatan sedang berkonspirasi melawan diri kita. Orang menjadi paranoid karena dihantui oleh ketakutan di masa depan, oleh bayangan-bayangan fantasinya sendiri bahwa orang-orang dan takdir sedang berusaha menjatuhkannya. Sebaliknya, jangan dikira bahwa kelekatan pada kesenangan serba nikmat membuat bahagia. Tidak. Orang yang selalu mencari senang-senang dalam hidupnya adalah orang yang merana manakala terlalu banyak waktu luang. Kapan bisa happy-happy lagi? Kapan makan enak lagi? Kapan jalan-jalan lagi? Bagaimana caranya supaya bisa bahagia, terhindar dari rasa campur aduk yang memporak-porandakan batin? Bagaimana bisa tenang, terbebaskan dari rasa perasaan negatif? Filsafat Stoa mengajarkan untuk mencermati 4 jenis emosi negatif yang menjauhkan kita dari kebahagiaan atau ketenangan batin, yaitu iri hati, takut, rasa sesal atau pahit, dan kesenangan atau kenikmatan. Insight tajam kaum Stoa memberitahu kita bahwa emosi negatif bukanlah perasaan liar, bukan pula hal irasional yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya. Emosi adalah bagian dari rasio. Emosi negatif adalah opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu buruk, sehingga muncul rasa sesal dan rasa takut. Atau opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, sehingga ada rasa senang dan rasa mengingininya. Bila opininya berkenaan dengan masa kini, yang muncul adalah rasa senang dan rasa sesal. Sedangkan bila berkaitan dengan masa depan, yang keluar adalah rasa iri dan takut. Berbagai jenis rasa merasa yang meruyak dalam hati kita, seperti rasa marah, empat, sepet, paranoid, adalah jenis-jenis emosi yang bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam salah satu jenis emosi negatif tadi. Dengan mendefinisikan emosi negatif sebagai opini, sebagai aktivitas rasio, maka kaum Stoa memberi kita kunci untuk mengendalikan emosi negatif. Bagi Stoa, di dalam rasio kita ditemukan yang namanya hasrat, kehendak, keinginan, nafsu, sekaligus cara berpikir. Dengan menyatakan bahwa semuanya ada di dalam rasio yang sama, maka emosi-emosi negatif bukanlah sesuatu yang irasional. Sejauh emosi muncul dari rasio, maka emosi adalah sebuah rasionalitas juga, tetapi rasionalitas yang melenceng. Emosi negatif bagi kaum Stoa adalah hasil rasio yang salah menilai, yang keliru. Dengan mendefinisikan emosi negatif atau pathos
Sebagai sesuatu yang juga rasional, apa yang biasa disebut perasaan liar bisa dipahami dan dipilah untuk akhirnya dilatih supaya menjadi emosi yang baik. Kunci kebahagiaan bagi Stoa adalah manakala kita terhindarkan dari nafsu-nafsu nggak jelas, kecanduan atau adik pada sesuatu, angkara murka, kehilangan kendali, dendam kesumat, kecemasan yang obsesif, rasa kesal berlebih-lebihan yang bisa dirangkum dalam 4 jenis emosi negatif, iri hati, takut, rasa sesal atau pahit, dan rasa senang nikmat. Selaras dengan rasio atau alam, kaum Stoa mengandalkan distingsi pokok antara apa yang tergantung padaku, yaitu jiwa atau rasioku, dan apa yang tidak tergantung padaku, yaitu tubuhku, lahir dan matiku, statusku, karirku, hartaku, siapa gubernur dan presidenku. Setia dengan tradisi Socrates, kaum Stoa menempatkan kebahagiaan dalam ketenangan batin, peace of mind, dan bukan dalam hal-hal eksternal. Rasa bahagia tidak sama dengan kenikmatan atau kesenangan uang, makan, minum, seks, atau posisi jabatan tinggi serta kekuasaan. Ketenangan batin di atas bisa dicapai lewat askesis, exercise, latihan. Kebahagiaan khas Stoa diupayakan lewat latihan sehari-hari. Teori-teori Stoa tentang pembedaan apa yang tergantung padaku dan tidak tergantung padaku, atau teori tentang korporalitas segala sesuatu, atau kecanggihan pelurusan bahasa tidak akan berguna bila tidak dilatihkan. Askesis atau exercise tujuannya adalah untuk membebaskan jiwa dari penyakit jiwa, yaitu emosi negatif, sebuah error of reasoning, sebuah false belief, produk dari faulty judgment. Kebahagiaan dalam hidup sesuai rasio semesta tercapai lewat apatheia, yaitu ketika terjauhkan dari prepared reason atau definisi untuk emosi negatif yang perlu dipahami. Apatheia bukanlah apatis. Apatheia kaum Stoa penuh emosi-emosi yang baik serta gembira, waspada, dan memiliki keteguhan kehendak. Obat anti galau politik. Menjelang tahun politik 2019, filsafat Stoa menjadi sangat penting. Saat Pilkada DKI 2017, kedua kubu saling mencaci maki sedemikian rupa sehingga fakta atau interpretasi tidak jelas lagi. Hoaks bertebaran seperti asap polusi di Jakarta. Gejala yang sama sebentar lagi akan membuat banyak orang galau. Kubu Capres A dan kubu Capres B akan saling menyebar representasi mereka masing-masing. Fakta menjadi tidak penting karena yang genting adalah interpretasi atas fakta yang Anda tebar dengan penuh keyakinan. Pertemanan rusak, silaturahmi putus, mata saling menatap curiga, bahkan Tuhan dan agama pun bisa dibawa-bawa sebagai representasi. Berkaca dari Stoa, kita sekarang bisa membedakan bahwa yang menakutkan kita bukanlah parpol dalam dirinya sendiri. Yang menakutkan kita adalah representasi orang bahwa parpol itu Tuhan atau setan. Representasi seperti itulah yang mengerikan. Parpol di Indonesia mah, kalau kita kembali ke fakta, ya gitu-gitu aja. Jangan dibandingkan dengan parpol-parpol di negara maju yang punya ideologi, yang anggotanya membayar iuran, yang kerjanya jelas, yang pengkaderannya ciamik. Parpol di Indonesia, udah deh, nggak usah galau. Parpol kita mah ya gitu-gitu aja. Nah, yang menakutkan adalah manakala ada yang membuat representasi bahwa ada parpol Tuhan dan ada parpol setan. Bila memilih yang satu, Anda pasti masuk surga. Bila memilih yang lain, Anda nggak layak hidup. Karena percuma Anda hidup. Wong mati saja pasti masuk neraka kok. Ini menakutkan. Representasi seperti ini bisa memecah belah umat beragama, mengoyak kerukunan berbangsa, dan menghancurkan kedamaian Nusantara. Selain menakutkan, representasi seperti itu juga bohong besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seandainya parpol Tuhan itu nanti menang, hakul yakin, entar saat berkuasa, ya korupsi juga. Tuhan sih nggak mungkin korupsi. Maka kalau parpol Tuhan nanti korupsi, yang korupsi pasti parpolnya lah. Istilah atau representasi parpol Tuhan
tidak ada kaitannya dengan Tuhan sama sekali, karena Tuhan tidak pernah mendaftar ikut parpol manapun. Selama istilah itu hanya representasi dari orang yang mengatakannya, maka pada orang itulah dan bukan pada Tuhan kita mesti bertanya, maksudnya parpol Tuhan apa? Apa parpol mewakili Tuhan? Atau parpol itu Tuhan sendiri? Atau barangkali cuma mengatasnamakan, mengklaim nama Tuhan saja buat parpol? Kalau dengan akal sehat kita bisa menduga jawabannya yang terakhir, ya sudah, kita biasa-biasa aja juga lah. Pun kalau seandainya setelah menang pemilu parpol itu korupsi, kita juga tidak kaget. Biasa aja lah, namanya juga politik ala Indonesia. Maka, penting bagi kita untuk belajar bersama Stoa agar dapat membedakan mana fakta parpol kita yang sejauh ini gitu-gitu aja dan representasi jualan politikus yang kebelat supaya partainya menang pemilu. Mengapa? Supaya kita tetap waras, tidak gampang galau diombang-ambingkan hoaks atau opini orang-orang yang kurang ngopi demi lestarinya persaudaraan dan silaturahmi antar anak bangsa. Sebagai buku populer, Filosofi Teras memakai data dari psikiatri, survei, hingga wawancara dengan praktisi media sosial, sehingga buku ini menyentuh hal-hal yang sehari-hari dialami generasi milenial sampai mereka yang berumur 50-an tahun. Buku ini penting karena kita akan memasuki tahun politik di mana hoax dan fake news akan bertebaran membuat orang emosi, lalu berdemonstrasi berjilid-jilid. Ingat skenario November 2016 sampai Maret 2017 saat Pilkada DKI. Buku ini bisa menyumbang banyak supaya kita waras menyikapi hoax dan fake news. Jangan gampang baper, jangan gampang lebay, jangan gampang terprovokasi oleh persepsi ciptaan media sosial. Bagaimana caranya? Jadilah seperti Stoa, kendalikan persepsi dan pikiranmu. Itu ada di dalam kendalimu. Lalu bagaimana dengan omongan media sosial, komentar orang lain, dan persepsi orang lain? Mereka tidak ada di dalam kendalimu, jadi terima dan biarkan saja. Kaum troll, Saracen, dan army, apapun yang menyelundup di media sosial akan pusing 7 keliling kalau orang-orang Indonesia bersikap seperti kaum Stoa dan tidak merespon, apalagi memforward berita-berita sampah yang memang sengaja dikirim untuk mengeruhkan suasana. Cambridge Analytica, perusahaan Rusia, Novel Ghostfleet, atau siapapun yang bergerak menjadi konsultan politik ngawur-ngawuran tak akan bisa mensuryahkan dan membubarkan Indonesia kalau kita memiliki benteng batin yang kokoh seperti Marcus Aurelius. Justru sebaliknya, terinspirasi oleh kaum Stoa, kita malah diajak menanggapi dengan ramah kaum haters dan pemancing di air keruh ini. Mereka hanya menjalankan pekerjaan mereka. Kan mereka memang dibayar untuk menyebarkan hoaks. Atau, mereka melakukan apa yang mereka pikir baik untuk dilakukan. Padahal mereka tidak tahu apa itu yang baik. Jadi kasihan saja mereka berkeras kepala dalam ketidaktahuan mereka. Belajar dari filsafat Stoa, kita justru diajak untuk selalu bersyukur, dan bersyukur. Bahwa saat ini hidupku oke-oke saja. Aku tidak stres akibat hoax dan aku tidak down akibat bullying kaum haters. Hari ini juga negaraku Indonesia masih memberiku rizki, kebebasan, kenyamanan, dan persaudaraan dengan kaum haters yang ignorant. Saat ini alam semesta masih memberiku oksigen untuk hidup. Alam semesta juga menyediakan kaum haters bagiku supaya aku bisa berlatih menguji kesabaran dan keramahanku. Saya suka dengan istilah yang dipakai oleh Henry Manampiring untuk menggambarkan pentingnya latihan dalam filsafat Stoa. Sama seperti otot harus dilatih dengan berulang-ulang mengangkat barbel, maka batin pun bisa diperkokoh lewat latihan rutin setiap hari lewat start, stop, think, assess, respond. Setiap pada filsafat sebagai praktik dan latihan. Buku Filosofi Teras ini memberikan cara latihan mental supaya kita memiliki saraf titanium dan tidak gampang KO terkapar kesamber galau. Buku Henry Manampiring berjudul Filosofi Teras ini sangat penting bagi semua yang masih ingin berakal sehat dan mencintai sesama serta alam semesta. Filsafat Stoa adalah yang pertama mengusung konsep kosmopolis, negara seluas kosmos. Bukan hanya di Nusantara ini kita bersaudara. Kita adalah warga negara dunia.
semua manusia satu kerabat karena berpartisipasi pada logos atau rasio semesta yang sama. Jakarta, 17 April 2018, Dr. A. Setia Wibowo, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara, Jakarta. Prakata. Mengapa saya menulis buku ini? Kamu menderita major depressive disorder. Kata-kata sang psikiater bagaikan petir di siang bolong. Oke, tidak selebay itu sih. Namun, yang pasti jauh lebih mengejutkan dari teriakan tukang sate kompleks perumahan di siang hari. Major depressive disorder adalah istilah keren dan medis dari depresi. Dan tentunya depresi di sini adalah kondisi medis beneran, bukan istilah yang seringkali digunakan seenaknya oleh netizen di media sosial. Depresi banget gue, kata abangnya martabak Nutella sudah habis. Beberapa bulan sebelum menemui psikiater, saya memang mengalami kemurungan yang tidak bisa dijelaskan. Saya diganggu pikiran-pikiran mendung yang tidak bisa dijelaskan selalu pemicunya. Bawaannya sedih dan negative thinking melulu, walaupun saya masih bisa menyembunyikan di tempat kerja, mungkin karena belum terlalu parah. Dari dulu, saya memang dikenal sebagai pribadi yang penuh negative thinking. Ketika dihadapkan pada sebuah situasi, saya selalu terpikir skenario jeleknya dulu. Namun di pertengahan tahun 2017, pikiran buruk, cemas, dan rasa tidak semangat menjalani hidup itu terasa semakin menekan. Saya menyadari bahwa kondisi ini sudah menjadi serius ketika mulai memengaruhi orang-orang terdekat di sekitar saya. Sejak dulu, orang-orang yang sudah mengenal saya secara dekat sering menganjurkan saya untuk hanya berpikir hal-hal yang positif saja. Tetapi saya merasa tidak cocok dengan ajakan positive thinking. Entah mengapa saya tidak pernah merasa bisa untuk pokoknya pikirkan yang bagus-bagus saja. Bagi saya, berat sekali untuk bisa mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif semudah menyalakan saklar lampu. Selain itu, ajakan berpikir positif seperti mengabaikan karakter dasar saya yang lumayan overthinking, apa-apa dipikirin, termasuk melihat potensi negatif yang bisa terjadi dari rencana apapun. Yap, I'm definitely the life of the party. Sesudah mendapat diagnosis dari psikiater, saya kemudian diberikan terapi obat-obatan. Dari pengalaman ini, saya jadi lebih menyadari betapa topik kesehatan jiwa dan juga terapinya masih mengalami stigma yang sangat merugikan di Indonesia. Kesehatan jiwa sering dianggap tabu untuk dibicarakan karena hanya identik dengan gila. Bro, gue gak bisa ketemuan besok siang, ada janji sama psikiater. Hah? Lo gila ya? Gila, kok sadar? Saya rasa hal ini disebabkan gangguan psikis masih sering dianggap berbeda dari gangguan fisik, seperti encok, pegelinu, dan batuk pilek. Gangguan psikis sering dianggap berada di ranah jiwa atau roh, sesuatu yang abstrak, tak terlihat, dan kalau ada gangguan artinya hanya gila atau diguna-guna. Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa problem psikis juga bisa berkaitan dengan fungsi organ tubuh dan kimia otak. Dan ini menjadikannya tidak berbeda dengan saat tenggorokan kita meradang dan sakit karena serangan bakteri. Stigma dan salah pengertian tentang kondisi mental pun menimpa terapi dan pengobatannya. Karena kurangnya pemahaman bahwa ada aspek fisik di balik kondisi psikis, seringkali yang dianggap terapi hanya terbatas pada curhat, konseling, atau yang paling parah, disembur air kembang kumuran dukun. Terapi obat untuk kondisi kejiwaan sering dipukul rata, dianggap sebagai bahaya, karena tidak alami, atau pasti akan menimbulkan ketergantungan. Stigma mengenai masalah kesehatan jiwa dan terapinya yang masih menghambat ini sebenarnya merugikan banyak orang, yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat, tetapi harus memilih kena semburan mulut dukun. Obat-obatan yang saya dapatkan terbukti efektif. Dalam tempo kira-kira 2 minggu, mood saya jauh membaik. Entah ini efek placebo atau memang real, yang pasti saya merasakan perubahan nyata. Hal ini juga dirasakan oleh keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Sejak itu,
saya semakin mengapresiasi ilmu kesehatan jiwa dan menyadari bahwa masalah kesehatan mental memang bisa dipengaruhi oleh gangguan kimia di otak. Artinya, obat-obatan modern bisa membantu. Namun, selama perjalanan terapi ini, saya juga tidak sabar untuk bisa bebas dari pengobatan. Ibarat sakit kepala dan minum paracetamol, tentunya kita tidak ingin terus-terusan mengonsumsi paracetamol. Dalam artikel We Need New Ways of Treating Depression yang ditulis oleh Johan Hari, disebutkan bahwa walaupun terapi depresi dengan obat-obatan memang memberikan hasil yang menggembirakan, 37% pasien yang menjalani terapi obat melaporkan perbaikan kondisi mental mereka. Sayangnya, kesembuhan ini tidak bertahan lama, hanya 10% pasien depresi penerima obat yang tetap bertahan sembuh dari depresi selama 1 tahun. Pengobatan memang memberikan pemulihan yang sangat dibutuhkan, tetapi perlahan-lahan depresi kembali menyerang. Berarti obat-obatan saja tidak cukup. Ada hal lain yang diperlukan untuk bisa memelihara kesehatan mental kita dalam jangka panjang. Dalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa fokus pada aspek biologi saja membuat kita memandang depresi atau kecemasan sebagai sebuah malfungsi dari otak atau gen. Namun, para ilmuwan yang meneliti faktor sosial dan psikologi di balik depresi cenderung memiliki pendapat yang berbeda. Bagaimana jika depresi bukanlah sebuah kerusakan, tetapi justru fungsi alarm yang memberitahukan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi? Ibaratnya, alarm kebakaran di gedung yang tiba-tiba berbunyi harusnya bukanlah sebuah kerusakan, tetapi menjadi alat yang memberitahu para penghuni gedung bahwa kebakaran benar-benar terjadi di gedung tersebut. Depresi juga harus dilihat sebagai upaya tubuh memberitahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Tanpa disangka-sangka, jalan hidup membawa saya ke sebuah alternatif solusi yang membantu saya memperoleh ketenangan yang lebih baik pasca terapi obat. Di tengah masa pengobatan, saya menemukan filosofi teras atau stoicisme. Nanti akan saya jelaskan mengapa saya terjemahkan menjadi filosofi teras, sebuah filosofi purba dengan usia 2300 tahun, lebih tua dari agama Nasrani dan Islam. Suatu hari, saat kondisi saya belum pulih dan masih dalam pengobatan, sambil menunggu istri yang sedang belanja di supermarket, saya iseng melangkah masuk ke sebuah toko buku. Di tumpukan buku-buku terbaru, saya temui buku How to Be a Stoic, karya Massimo Figliucci. Sebelum membaca buku tersebut, saya hanya mengetahui stoicisme sebagai salah satu cabang filsafat kuno, itu saja. Selain itu, dalam bahasa Inggris, definisi stoic adalah seseorang yang tidak tampak memiliki emosi, flat, datar banget, atau tidak mudah bereaksi secara emosi, baik dalam situasi susah maupun senang. Gambarannya seperti ras vulkan yang ada di Star Trek mungkin ya. Seperti Mr. Spock yang mukanya lempeng terus, baik di saat susah ataupun senang. Mungkin kamu punya teman yang seperti demikian juga. Sesudah membaca buku Figliucci, mata saya bagaikan terbuka dan saya seperti menemukan sebuah terapi tanpa obat yang bisa dipraktikkan seumur hidup. Filosofi teras ini sangat membantu saya merasa lebih tenang, damai, dan tidak mudah stres dan marah-marah. Efek dari mempelajari stoicisme ini begitu positifnya, bahkan terapi obat oleh sang psikiater bisa dihentikan jauh lebih awal dari umumnya, karena perbaikan sikap dan mental saya yang signifikan. Saya percaya banyak orang di luar sana yang hidup dengan kekhawatiran, mungkin tidak sampai depresi klinis, tetapi tetap saja kecemasan dan kekhawatiran sehari-hari cukup merugikan. Stoicisme bisa menjadi alternatif untuk membantu hidup yang lebih baik. Dalam bahasa Yunani, para filsuf Stoa menyebut tujuan dari filosofi stoicisme sebagai eudaimonia atau hidup yang berkembang, flourishing. Sayangnya, belum banyak buku mengenai filosofi ini dalam bahasa Indonesia, atau bahkan buku filsafat secara umum. Mungkin karena kata filsafat punya banyak konotasi negatif, seperti topik yang sulit dan bikin rambut beruban, atau topik yang dianggap tidak ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Saya berharap buku ini bisa menjadi trigger atau pemicu untuk menumbuhkan minat, baik bagi para pembaca, penerjemah, dan penulis buku akan buku-buku dengan tema serupa.
Buku ini juga berisikan wawancara dengan pakar dan praktisi dari berbagai bidang yang relevan, seperti Dr. Andri, seorang psikiater dengan spesialisasi psychosomatic medicine, Agstriat Peters, seorang psikolog pendidikan, Wiwit Puspitasari, seorang psikolog klinis, Lia Halimatus Sadiah, seorang pengusaha dan penulis, dan Cita Kania Irlani, seorang aktivis dan editor. Saya tertarik melihat keterkaitan filosofi teras ini dengan disiplin ilmu psikologi dan psikiatri, dan juga praktik langsung di kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal menarik yang saya pelajari dari diskusi dengan para narasumber ini. Menggunakan analogi yang kekinian, saya menemukan filosofi teras ini bagaikan OS, operating system dari keseharian kita, seperti OS Android di smartphone berbasis Android atau iOS di iPhone. OS di smartphone memastikan bahwa penggunaan dan aplikasi sehari-hari dari smartphone kita berjalan lancar. Aplikasi tercanggih dan terseru pun akan macet jika tidak didukung OS yang baik. Demikian dengan keseharian kita. Kita memiliki banyak aplikasi dalam keseharian kita, pergi sekolah atau kuliah, pekerjaan kita, pacaran atau pernikahan kita, hubungan kita dengan orang tua, ambisi dan mimpi kita, hobi kita, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi ini membutuhkan OS yang baik agar bisa berfungsi optimal. Saya menemukan filosofi teras sebagai sebuah OS yang bisa membantu tujuan tersebut. Akhir kata, saya menulis buku ini untuk berbagi pengalaman. Saya menemukan filosofi teras yang sangat membantu memperoleh hidup yang lebih tenang. Saya berharap buku ini bisa membantu para pembaca yang mungkin sedang dilanda kecemasan dan kekhawatiran. Buku filosofi teras rasanya memang cocok untuk mereka yang sering atau sedang merasa khawatir akan hidup, atau sering resah dan kecewa dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi teras tidak menjanjikan rahasia untuk menghilangkan kesulitan dan tantangan hidup, tetapi justru menawarkan cara-cara untuk mengembangkan sikap mental yang lebih tangguh, agar bisa tetap tenang menghadapi terpaan hidup apapun. Bagi pembaca lainnya, semoga buku kecil ini minimal dapat menambah pengetahuanmu akan adanya sebuah pemikiran antik yang sudah berusia 2000 tahun lebih dan masih relevan dengan kehidupan kita sekarang.